Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal informasi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini merupakan kabar gembira yang benar-benar menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer, karena memang di bulan April tahun ini, seluruh honorer dapat lampu hijau dari Menpan RB. Nah, kira-kira apa lampu hijaunya Bapak Ibu? Yaitu berupa kabar gembira tentunya dalam hal mekanisme pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, simak informasi berikut, jangan kelewatan informasi Bapak Ibu, dan bagi yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basa lagi, langsung pada informasinya. Satu informasi yang dikemas oleh Klik Pendidikan yang mana masyarakat dibuat cemas jelang penghapusan tenaga kerja, ya. Dalam arti menjelang penghapusan tenaga honorer yang awalnya telah ditentukan pada November 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, tentu hal ini adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh Bapak Ibu honorer jika penghapusan itu dilaksanakan. Kemudian, siapa yang akan kaget dengan hal ini? Tentunya ini adalah Bapak Ibu honorer non-ASN di seluruh Indonesia yang dijadwalkan tuntas pada November mendatang ini. Nah, itulah suatu hal Bapak Ibu ya yang benar-benar membuat Bapak Ibu honorer kaget di tahun 2023 tahun ini. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu, ikuti terus informasi ini. Tidak sedikit masyarakat yang berharap pemerintah memberikan kebijakan pengangkatan honorer non-aparatur sipil negara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Untungnya, kini masyarakat bisa bernafas lega setelah Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas dengan tegas memberikan lampu hijau untuk pengangkatan dua golongan honorer non-ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Dua golongan honorer non-ASN yang diangkat menjadi P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, pertanyaan, apa saja golongan ini dan apakah golongan honorer lain juga tidak diperhitungkan? Ingat Bapak Ibu, yang menjadi skala prioritas itu adalah kedua golongan honorer ini dan tidak mengecualikan honorer lain. Artinya, Bapak Ibu honorer juga, honorer yang bidang lain bernasib baik ya ketika pemerintah menerapkan satu perhatian untuk mengangkat honorer menjadi ASN. Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk menghentikan penggunaan tenaga kerja non-aparatur sipil negara di setiap jenis lembaga. Batas waktu yang diberikan pemerintah untuk menghapus secara total tenaga honorer non-ASN hanya sampai dengan November 2023. Ingat Bapak Ibu ya, rencana semula hanya sampai November 2023. Tetapi sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas, bahwa Menpan RB harus mencari jalan tengah terbaik supaya Bapak Ibu honorer ini lepas dan selamat dari penghapusan honorer di tahun 2023. Dan kita ketahui bersama juga bahwa Menpan RB dengan mendapatkan instruksi tersebut terus bergegas untuk mencari jalan tengah terbaik sehingga Bapak Ibu honorer bisa bersuka cita di tahun 2023 tahun ini. Setelah itu, di bulan berikutnya tidak ada lagi lembaga yang mendapat izin mempekerjakan karyawan atau honorer non-ASN. Karena memang itu dilarang pada ketentuan yang terdapat pada peraturan pemerintah sebelumnya. Kendati demikian, pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Menpan RB menegaskan pihaknya sedang mencari cara terbaik untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal atau PHK massal di tahun 2023, demikian juga di tahun 2024 berikutnya.
Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengakui pihaknya memiliki cukup banyak opsi. Salah satunya yaitu upaya pengangkatan honorer non-aparatur sipil negara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau diangkat menjadi P3K. Ini juga adalah suatu hal yang membahagiakan Bapak Ibu honorer. Namun mengingat besarnya jumlah non-ASN di Indonesia, maka pemerintah tidak dapat merealisasikan opsi tersebut. Ada skema prioritas yang harus ditaati. Dan tentunya pada skema prioritas ini nanti, itulah nanti yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam hal memperhatikan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini, dalam bentuk pengangkatan menjadi P3K maupun CPNS. Sebagai langkah awal, Menpan RB telah memberikan lampu hijau untuk dua golongan non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN menjadi prioritas utama pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Lantas, non-aparatur sipil negara yang mana yang dalam waktu dekat statusnya akan berubah menjadi P3K? Ikuti terus informasinya. Masalah pembengkakan anggaran menjadi alasan utama kenapa Menpan RB memilih skema pengangkatan prioritas. Artinya, pengangkatan secara bertahap, namun dengan sendirinya nantinya program penghapusan honorer itu akan terhapus karena memang semua honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara. Di antara seluruh golongan non-aparatur sipil negara yang ada, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menitik beratkan hanya pada dua golongan saja. Proses pengangkatan dua golongan non-aparatur sipil negara ini menjadi P3K sudah berlangsung semenjak 2022 dan masih berjalan hingga saat ini. Rupanya, honorer non-ASN yang pengangkatannya diprioritaskan yaitu sektor pendidikan dalam arti guru dan kesehatan. Kemudian, Menpan RB selaku penanggung jawab mengemukakan pilihan jatuh pada sektor pendidikan dan kesehatan yang dianggap sangat krusial. Suatu hal yang wajar kalau dunia pendidikan diperhatikan, demikian juga dengan dunia kesehatan. Karena memang ya poros vital atau garda terdepan dalam membangun negeri ini. Untuk memenuhi kebutuhan yang ada, pihaknya bahkan mengusulkan 700.000 formasi kesehatan dan pendidikan diangkat menjadi P3K. Diangkat sesuai prioritas yang sudah jalan mulai 2022-2023. Ini adalah pendidikan dan kesehatan. Kemarin kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan, ungkap Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB Republik Indonesia. Jadi kami berharap daerah segera mengusulkan usul P3K dari masing-masing daerah. Karena pendidikan dan kesehatan ini yang menjadi prioritas sambungnya. Teruntuk tenaga non-ASN yang tergabung dalam dua golongan tersebut, perlu diingat pengangkatan P3K tidak serta-merta terjadi. Tetap ada seleksi yang harus diikuti sebelum perubahan status non-ASN menjadi ASN Anda disetujui. Demikian informasi Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, yang mana wajar kalau Bapak Ibu honorer sujud syukur dan bersuka cita oleh karena memang apa yang diimpikan menjadi kenyataan pada tahun 2023 tahun ini. Impian honorer menjadi ASN akan terkabul dalam waktu yang cepat. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.